Kita berada di episode 36 dengan beberapa kesalahan mindset pedagang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Ingat ya, tujuhnya agak sedikit melambai. Bukan melambai ngondek, tapi ngelambai cuma ngomong doang ya. Oke, karena gue juga anti dari ngondek-ngondek seperti itu. Nah, siapa nih di antara kalian yang pagi-pagi banget itu punya energi yang sangat cerah dan sangat semangat? Kalau menurut gue, itu sesuatu hal yang positif yang harus kalian jaga betul. Karena bagaimanapun, kalau kalian mengawali hari dengan penuh rasa ceria dan semangat, itu akan membantu kalian itu lebih fresh dan lebih punya energi yang bagus ketika nanti jam 9, jam 10, bahkan sampai jam 2 sekalipun. Ya kan, jam 2 kan jam yang ngantuk-ngantuknya banget ya. Dan selamat menjalankan juga aktivitas kepada kalian yang mungkin sekarang ini lagi di kantor, di kendaraan, dan juga kalau di motor, sorry, kayaknya melipir dulu deh. Atau di skip dulu, kenapa? Karena konsentrasi aja deh ke jalan. Tapi kalau misal kalian di motor itu bisa konsentrasi, ngedenger Pelita Hati 207 sambil ya kan, ngelihat pemandangan. Atau kalau yang perjalanan di motornya itu di gedung-gedung, misal akang ojol begitu ya, sambil ngelihat gedung-gedung, sambil ngelihat ibu-ibu ngomel, nyiramin anaknya yang bandel, itu ya silakan ya, monggo. Dan oh my god, terima kasih banget kepada yang sudah subscribe tentunya. Pelita Hati 207 sudah lebih dari ribuan subscriber yang sudah nge-support dan sudah ngedukung, dan tentu itu amazing banget. Nah, bagi yang belum subscribe, aduh ya ampun, Prabowo aja udah jadi presiden, masa kalian belum subscribe juga? Malu dong ya. Bukan malu sama Prabowo, tapi malu sama kalian sendiri. Kenapa? Karena subscribe itu gratis, tapi kalian tuh kayak nggak dapat informasi yang gratis gitu. Itu kan gratis subscribe itu. Like, komen, dan apalagi kalau kalian komentar di setiap video gue, bakalan gue baca, bakalan gue like, dan bakalan gue balas. Kenapa? Karena interaksi dengan kalian itu berharga banget. Nah, yuk kita lanjut ya ke salah satu tema yang akan saya bahas. Beberapa mindset yang salah nih di antara pedagang. Gini, di antara pendengar gue atau Pelita Hati lovers, itu ada nggak sih yang profesinya tuh pedagang atau hampir kebanyakan influencer? Gaya lu influencer. Ya kan, gue doain kalau kalian itu kerja di kantoran sukses, bergaji tinggi, bisa beli rumah, atau Kak, aku UMKM nih. Loh, UMKM juga bagus, berarti kan wirausahawan. Ataukah aku ojol nih, kan gak ada hubungannya sama audio ini. Dengerin aja, kali aja lu ya kan bisa sambil jualan pecel, kayak jualan sikat gigi kayak di kantor lu kan. Nah, ada beberapa mindset yang salah nih ketika pedagang itu mengalami sedang kesepian. Nah, misal kalau pedagang-pedagang itu sepi, biasanya mereka itu mereview produknya. Ada apa sih dengan produk saya, seperti itu ya. Nah, produknya ini nomor satu ya, ada nggak sih yang sesuai dengan psikologis masyarakat sekitar? Misal orang-orang situ sukanya bakso, kamu malah jualan paku payung misal. Ya agak gimana gitu. Itu mungkin lebih kepada silakan, itu namanya toko bangunan ya, pasti dibutuhkan juga. Kalau misal di wilayah itu ternyata sudah ada toko bangunan yang mentereng, yang besar banget, yang udah nge-branded banget, tapi passion kamu sebetulnya bukan di bangunan, tapi karena hanya ada modal yang besar, kamu terus kemudian pengen buka usaha dengan toko bangunan. Boleh, tetapi harus berjuang ekstra karena persaingannya ada di toko sebelah ya. Ernest Prakasa kali ya. Cek toko sebelah itu, by the way, filmnya bagus. Jadi psikologis masyarakat itu maunya apa? Jadi kalaupun memang ternyata kulineran, bahkan kuliner pun, kalau misal dia tuh tidak suka asin-asin, sukanya yang manis-manis. Nah, buat apa? Atau mungkin minuman, atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi pahami dulu psikologis dari masyarakat itu apa. Apakah kalian bisa berganti produk? Bisa banget. Tapi kalau kalian bisa stay di produk yang satu itu terus gitu, itu juga nggak apa-apa, asal tekun. Yang berikutnya nih ya, banyak sekali masyarakat kita itu, baik yang menengah maupun yang atas. Aku nggak bicara yang atas ya. Kalau orang kaya tuh kan enak, beli aja deh gitu, meskipun itu mahalan. Mereka tuh pengennya yang enak plus murah. Ini mindset hampir kebanyakan konsumen, lebih tepatnya Asia Tenggara, khususnya lagi Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat kita itu pada saat
kepengen makanan, baju dan segala macam itu mikirnya tuh bisa 12 sampai 13 kali sampai mereka itu bisa berhasil beli. Jadi produk itu harus enak dan juga murah ya. Jadi produk itu harus murah, terjangkau, enak. Gimana caranya? Tapi kalian juga harus berpikir jangan sampai boncos ya. Alih-alih murah tapi nggak bisa balik modal, itu juga tidak boleh. Ya diperkirakan lah kalian bisa memperkirakan ya kira-kira seperti apanya. Yang berikutnya, yang nomor 3 adalah pelayanan kalian itu harus ramah. Nah, ada nih beberapa pedagang yang aduh juteknya luar biasa. Apalagi Gen Z. Saya tidak menyalahkan seluruh Gen Z, tetapi hampir semua Gen Z itu kayak, oh yang itu ukurannya L Kak. Oh, saya carinya yang M. Oh, yang M. Ya udah, ya udah. Gak ada sana di toko sebelah sana gitu. Jadi kayak tidak ada pelayanan yang berarti. Oh, mohon maaf Kak, mungkin minggu depan bisa balik lagi ya Kak, kita akan carikan. Atau kemudian kalau misal dia jualan bakso, basa-basi aja, tidak mengapa gitu Kak, pakai jeruk nipis atau enggak kayak Kak, kalau mau pakai kita ada kok Kak gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya dia basa-basi, ramah. Gini loh, ada orang-orang yang kembali dan balik lagi ke jualan kalian itu, it's not about the product. Itu bukan karena produknya, tapi karena personal branding. Di channel Kasih Solusi, by the way, subscribe deh channel itu dan tonton itu karena itu bagus banget dan saya rekomendasiin juga. Itu mereka banyak beberapa kali para afiliator dan juga pebisnis sukses itu mereka mengatakan lebih bagus mana, personal branding atau produk yang bagus? Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya jalan, kenapa harus pilih satu gitu? Karena personal branding itu sekuat dan seelegan ketika produknya itu B aja, tapi kalau sudah suka sama kamunya, dia tetap akan beli kok, dia tetap akan mampir kok gitu. Jadi ada nih pedagang bakso, dia ramah banget, pedagang bakso keliling doang sih, ya disukai banyak orang. Jadi produknya biasa aja ketika saya makan, tapi karena orangnya luar biasa ya, ramah, jadinya dia mendapatkan tempat di hati pelanggannya. Nah, yang berikutnya nih, banyak sekali pedagang-pedagang itu yang kalau sepi itu menyalahkan kompetitor yang lain. Contoh begini, dia jualan bakso, tiba-tiba udah 1 tahun, 2 tahun dia jualan bakso sih. Kemudian ada orang yang radius 20 meter dari situ buka usaha bakso juga dan mie ayam, dan ternyata laris. Ingat ya, laris itu biasanya karena promo, karena grand opening. Jadi nggak usah berburuk sangka dulu gitu. Nggak usah, oh itu mah pakai dukun, itu mah dasar niru. Aduh itu mah, coba usaha yang lain, jangan yang sama dong. Ya kita nggak bisa ngatur orang, kita nggak bisa mengatakan orang itu harus punya etika di dalam berjualan. Selagi orang punya modal, selagi orang bisa nyewa tempat, selagi orang itu bisa punya teknik jualan, ya sudah jualan saja. Nggak usah menyalahkan orang dan tidak perlu menyalahkan kehidupan orang, karena fokuslah kepada produk diri sendiri dan pelayanan diri sendiri. Dan please jangan salahkan kompetitor. Jadi kompetitor itu justru malah harus dijadikan teman ataupun rekan. Mie-nya ini lebih enak beli di mana ya gitu. Kalau saya agak sedikit asam, ini gimana ya? Justru malah lebih sharing itu lebih enak, lebih sehat. Karena suatu hari nanti mungkin di antara kalian berdua, kalian bertiga yang sesama kompetitor belanja itu ya, ada saja nanti rekomendasi, ini tempat sana tuh yang lebih murah dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu banyak musuh, tapi banyakin aja teman, apalagi dalam dunia bisnis ya, itu lebih akan menguntungkan kita. Nah, yang berikutnya itu, yang nomor 5 adalah faktor X. Jadi harus dimaklumi ada faktor X ya. Jadi misal contoh begini, pandemi COVID kemarin itu kan faktor X ya, faktor yang di luar dari perkiraan kita, faktor di luar kita. Pelayanan udah, tempat strategis ya kan, psikologis masyarakat juga udah. By the way,
sebelum faktor X itu adalah tempat yang strategis ya. Kalian kalau jualan pecel tapi di tengah hutan, ya siapa yang mau beli? Ya kan jin sama kuntilanak ya. Tuyul kali ya yang mau beli. Setelah dari tempat yang strategis itu adalah faktor X. Seperti kalian harus memaklumi nih kalau ada COVID, terus kemudian ada inflasi, bahkan inflasi sekalipun itu adalah faktor X. Seperti inflasi itu kan kenaikan barang gila-gilaan gitu. Kalau misal dalam kenaikan barang gila-gilaan itu mengakibatkan daya beli masyarakat itu menurun, berarti kalian harus memaklumi, oh ya udah deh, ini inflasi. Bahkan deflasi sekalipun, deflasi itu kebalikan dari inflasi, di mana inflasi itu kalau kenaikan barangnya secara terus-terusan, oh makin gede. Kalau deflasi itu adalah penurunan barang yang makin turun. Tapi ini pun jelek banget. Jangan kira ya harga beras murah, harga sayuran murah itu tidak akan berdampak buruk. Ini juga berdampak buruk. Sehingga ketika supply-nya banyak di pasaran, berarti kan pembelinya juga banyak opsi. Ketika pembelinya banyak opsi, belum tentu produk yang kamu juga yang dipilih oleh pembeli. Jadi kalian harus memaklumi adanya faktor X ya. Nah, yang berikutnya itu, oh my God, praying to the God. Kalian harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jualan sepi, ya sudah tawakal, kemudian bersandar diri kepada Tuhan, dan menyerahkan sepenuhnya. Ya Allah, saya udah usaha, saya udah menjalankan perintahmu. Ya udah, memang ini hasilnya. Faidza azamta fatawakkal 'alallah, mungkin begitu ya kalau kata para ustadz. Nah guys, itu aja nih beberapa mindset ataupun dilema dari para pedagang yang harus banget diperbaikin. Balik lagi gue tanya, siapa di antara pelita hati 207 lovers yang kira-kira tuh pedagang yang mengambil keuntungan dari hidupnya itu dari berdagang? Coba tulis di kolom komentar kira-kira, oh, Kak gue dagang agak sepi juga nih. Ya udah, senasib deh kita. Tapi yang belum subscribe, aduh, gue ingetin sekali lagi untuk segera subscribe. Tapi yang sudah, oh my God, gue ucapin terima kasih banget. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tidur.